Halo, kali ini kita akan belajar mengenai tata nama IUPAC Alkana. Yang pertama, penamaan IUPAC Alkana rantai lurus. Bagaimanakah cara kita untuk menamai senyawa ini? Nah, kita perlu mengingat kembali deret homolog alkana. Nah, di sini sudah disajikan rumus molekul alkana dan juga nama dari rumus molekul ini. Ketika kita sudah hafal deret homolog alkana, kita tinggal hitung saja jumlah C pada struktur ini. 1, 2, 3, 4. Karena ada 4 C-nya, kita cari yang C-nya 4, itu namanya butana. Sehingga senyawa ini namanya butana. Dan kita perlu tambahkan N di depannya. N ini artinya normal. Jadi, normal butana. Cukup mudah, bukan? Oke, kita lanjutkan lagi untuk struktur yang kedua. Caranya sama, kita hitung dulu jumlah C-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, karena ada 6, kita cari di sini. Itu namanya heksana. Jadi, struktur ini namanya N-heksana. Nah, untuk menamai alkana rantai lurus, ini akan mudah apabila kalian menghafalkan deret homolog alkana. Dari C1 yaitu metana sampai C10 dekana. Dan ini wajib untuk dihafalkan. Oke, selanjutnya penamaan IUPAC alkana rantai siklis atau sikloalkana. Perbedaan dengan yang tadi adalah rantai terbuka, sedangkan yang ini itu siklis atau tertutup. Untuk menamai struktur ini itu mirip dengan yang tadi, kalian tinggal hitung jumlah C-nya. 1, 2, 3, 4. Untuk C4 itu namanya butana. Namun karena ini adalah sikloalkana, kalian perlu tambahkan kata siklo di depannya. Jadi siklobutana. Oke, contoh yang kedua. Nah, ini terlihat berbeda, namun sebenarnya struktur ini itu bisa dibuat seperti ini. Jadi ada banyak cara untuk menggambarkan struktur senyawa hidrokarbon. Jadi caranya melihat bagaimana? Di mana letak C-nya? C-nya itu ada di sebelah sini, di sudut. Nah, jadi ini adalah CH2 di sini, ada CH2 sama seperti yang ini. Cuman yang di sini itu tidak diperlihatkan. Di sini juga ada CH2, di sini ada CH2, ini juga ada CH2, ada CH2, dan di sini CH2. Kalau dihitung CH2-nya ada sebanyak 6. Nah, karena ada 6, itu namanya heksana. Tinggal ditambahkan siklo menjadi sikloheksana. Nah, begitulah cara menamai sikloalkana. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai penamaan IUPAC alkana rantai bercabang. Bagaimanakah cara kita untuk menamai struktur senyawa ini? Jadi, bedanya dengan yang tadi itu lurus saja, sedangkan ini ada cabangnya. Oke, untuk rantai bercabang alkana ada beberapa aturan. Yang pertama, tentukan rantai utama atau induk, yaitu rantai karbon yang paling panjang dan diberi nama alkana sesuai jumlah atom karbonnya. Yang kedua, tentukan cabang, yaitu gugus yang terikat pada rantai utama dan diberi nama alkil. Selanjutnya, rantai utama diberi nomor dari ujung yang terdekat dengan cabang. Selanjutnya, penyusunan nama alkana ditulis dengan urutan posisi cabang, kemudian nama cabang, kemudian nama rantai utama. Oke, cukup ribet ya jika hanya melihat secara teori saja. Oke, kita langsung saja praktekkan untuk menamai senyawa ini. Yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu mencari atau menentukan rantai induknya atau rantai utamanya. Rantai utama itu cari yang jumlah atom C-nya paling banyak.
atau C-nya paling panjang. Caranya gimana? Kita harus menghitung dari ujung ke ujung. Misalkan dari sini, 1, 2, 3, 4. Jadi yang ini itu ada 4C. Kalau kita lihat lagi dari sini ke sini, ada 1, 2, 3, ada 3C. Kemudian jika dari sini, 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah atom C paling banyak itu ada 4. Kita bisa gunakan yang lurus, bisa juga yang berbelok seperti ini. Jadi boleh saja, rantai utama tidak harus lurus, tapi juga bisa berbelok. Kali ini kita gunakan yang lurus. Nah, ini sebagai rantai utamanya yang merah. Selanjutnya, kita beri nama. Karena ada 4, namanya adalah butana. Jadi rantai utama yang namanya butana. Nah, selain rantai utama yang merah ini, berarti yang ini, itu adalah cabang. CH3 namanya metil. Jadi CH3 itu cabang metil. Selanjutnya, kita beri nomor pada induknya atau pada rantai utama. Kenapa harus diberikan nomor? Karena agar tahu CH3 ini atau cabang ini itu ada di nomor berapa di C induknya. Ini kan terikat di sini. Nah, di C nomor berapa ini? Gitu. Jadi caranya menombori bagaimana? Kita bisa menombori dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Kalau dari ujung sini, itu nomor 1, 2, nomor 2. Sedangkan kalau dari sini nomor 3, berarti ini yang paling dekat. Kita pakai dari sini, jadi 1, 2, 3, 4. Jadi cabang CH3 ini terikat pada atom C induk nomor 2. Sekarang tinggal ditulis namanya. Yang pertama, ditulis dulu posisi cabangnya, yaitu di nomor 2. Selanjutnya, nama cabangnya adalah metil. Kemudian, diikuti dengan rantai utamanya, yaitu butana. Sehingga namanya 2-metil-butana. Nah, perlu diketahui untuk memisahkan angka, yaitu 2 ini, dengan huruf, yaitu M ini, digunakan tanda hubung atau tanda strip. Jadi kalau ada angka dengan huruf, harus ada tanda stripnya. Oke, contoh yang kedua, senyawa ini. Nah, bagaimanakah cara kita untuk menamai senyawa alkana yang bercabang ini? Caranya sama seperti tadi, tentukan dulu rantai utamanya, yaitu rantai dengan atom C yang paling banyak. Kita bisa hitung dari ujung ke ujung. Misal dari sini, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Kok dari sini, 1, 2, 3, 4, 5 sama. Dari sini, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rantai paling banyak yaitu 5. Kita gunakan yang lurus saja. Oke, jadi yang merah ini adalah rantai utamanya, yaitu karena ada 5, namanya adalah pentana. Kemudian selain rantai utama adalah cabang. Berarti CH3 yang sebelah sini itu adalah cabang metil, ini juga ada cabang metil, selanjutnya ini juga ada cabang metil. Oke, kemudian kita harus memberi nomor pada induknya atau rantai utama agar kita tahu cabangnya ini itu ada di C nomor berapa dan ini ada di C nomor berapa. Penomoran dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Dari sini nomor 2 cabangnya, dari sini juga nomor 2. Oke, karena sama-sama 2, kita cari ujung yang paling banyak cabangnya. Kalau dari sini cuma ada 1 cabang, tapi kalau dari sini itu ada 2 cabang, sehingga penomorannya dimulai dari sini. Ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kemudian cara menamainya seperti apa? Berbeda dengan yang tadi hanya ada 1 cabang, sedangkan ini ada 3 cabang, yaitu sama-sama cabang metil. Nah, ada tambahan aturan, jika ada beberapa cabang yang sejenis, seperti ini,
ada 3 metil. Nah, nanti jumlah cabangnya dinyatakan sebagai awalan. Di untuk 2, tri untuk 3, tetra untuk 4, dan seterusnya. Karena ini ada 3, berarti nanti sebelum kata metil harus diawali dengan tri. Nah, kemudian coba kita buat ya. Ini 2, cabang ini di nomor 2, jadi ditulis 2, koma, kenapa harus koma? Karena untuk memisahkan angka dengan angka. Jadi angka 2 dengan angka 2 itu dipisahkan dengan koma. Jadi 2, koma 2, ini juga ada di 2, koma 4, kenapa 4? Karena cabang ini ada di nomor 4. Jadi 2,2,4 strip trimetil. Jadi ada trinya karena ada 3 cabang metil. Selanjutnya pentana. Jadi 2,2,4 trimetil pentana. Oke, tentunya kalian tadi kebingungan ya, kenapa CH3 itu namanya metil, terus ada beberapa cabang, kok hanya tadi disebutkan hanya cabang metil saja. Bagaimana kalau ada cabang yang lain? Oke, jadi di sini sudah disajikan struktur dan tata nama alkil. Nah, nama alkil ini nanti digunakan sebagai cabang dari alkana maupun alkena dan alkuna. Jadi kalian juga selain menghafal deret homolog, harus menghafal tata nama alkil ini. Contoh seperti tadi, CH3 itu namanya metil. Kalau nanti ada C2H5 atau ditulis CH3, CH2 ini sama ya, ini dengan yang ini, itu namanya etil. Kemudian jika ada C3H7 itu namanya propil. Nah, propil ini bisa ada 2 struktur, bisa yang lurus, itu propil biasa, bisa yang seperti ini, bercabang, itu namanya isopropil. Ada juga C4H9, ini namanya N-butil. Yang lurus namanya N-butil. Nah, kalau bercabang, nah cabangnya di tengah itu isobutil. Kalau dia bercabang juga, tapi cabangnya di ujung, namanya sekunder butil atau sekbutil. Kemudian kalau cabangnya ada 2, itu namanya tersier butil atau tersbutil. Nah, ini perlu kalian hafalkan. Minimal kalian hafal nomor 1 dan nomor 2. Oke, kita lanjut lagi contoh yang ketiga. Nah, di sini terlihat ada struktur senyawa, masih alkana. Jadi kita tentukan dulu rantai utamanya. Yang paling banyak atom C. Yang kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 2 C-nya, berarti kita hitungnya 2 kali. Di sini C-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama-sama 5, kita gunakan yang lurus saja. Jadi yang merah ini adalah rantai utamanya. Karena 5 berarti namanya pentana. Selain rantai utama namanya cabang. Berarti cabangnya ada C2H5 yaitu namanya etil dan CH3 namanya metil. Jika ada beberapa jenis cabang, maka nanti nama cabang dituliskan sesuai urutan alfabet. Misalnya etil disebutkan sebelum metil, ya karena E itu lebih dulu dibandingkan M. Seperti ini nanti kita tulis etil dulu baru metil. Selanjutnya sama, kita harus menentukan posisi cabangnya ada di nomor berapa dengan cara menombori rantai induknya atau rantai utamanya. Dari mana penomorannya? Dari ujung yang paling dekat dengan cabang, berarti dari sini. Ini nomor 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Penulisannya 3 etil, karena etilnya ada di nomor 3. 2 etil, karena, 2 metil, karena metilnya ada di nomor 2. Selanjutnya, rantai utamanya adalah pentana. Jadi 3 etil, 2 metil pentana. Ini dimaksudkan yang tadi, karena E lebih dulu di alfabet itu dibandingkan M, jadi etilnya dulu ditulis, jangan metilnya. Oke, kita lanjut ke pengayaan.
Nah, bagaimana dengan struktur yang seperti ini? Ini penulisan lain dari struktur alkana yang tadi. Nah, jadi kita perlu mengubah ini ke struktur yang biasa kita pelajari, yang seperti ini. Nah, bagaimana bisa mengubah yang ini menjadi seperti ini? Kita bisa lihat dulu berapa banyak C-nya. CH3 ditulis dulu CH3, kemudian CH2 ditulis dulu CH2, selanjutnya ada CH dalam kurung CH3. Biasanya yang dalam kurung ini dia sebagai cabang. Jadi CH-nya ditulis dulu CH, kemudian ini sebagai cabang. Cabang bisa ke atas, bisa ke bawah, boleh saja. CH3. Selanjutnya CH2. Ini tidak ada dalam kurung, berarti langsung tulis saja CH2. Selanjutnya C, di sini C. Kemudian ini ada CH3 3 kali. Nah, berarti ini sebagai cabang pasti dari yang ini ya, cabang dari ini. C, tulis CH3 baru 1, kemudian di sini 1, baru 2, di sini lagi 1, 3. Nah, jadilah seperti ini strukturnya. Kalau seperti ini, harusnya kalian sudah bisa menamai struktur ini. Caranya sama, cari rantai utamanya, yaitu yang paling banyak C-nya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, yang ini, yang merah. Karena 6 namanya adalah heksana. Selain rantai utama adalah bukan rantai, adalah cabang. Berarti cabangnya yang ini metil juga metil di sini. Penamaannya seperti tadi, kita harus nomborin dulu. Cabang ini ada di nomor berapa di rantai induknya atau rantai utamanya. Penomoran dari ujung yang paling dekat dengan cabang, berarti dari sini penomorannya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti caranya menuliskan namanya adalah 2, ya ini karena di nomor 2, 2, karena ini juga di nomor 2, 4 karena ini di nomor 4, strip trimetil karena ada 3 metil, heksana, seperti itu. Oke, selanjutnya, bagaimanakah cara menamai struktur ini? Nah, jadi pada struktur ini tidak kelihatan C-nya berapa, sama seperti sikloalkana yang tadi di depan. Nah, agar bisa kita menamai ini dengan lebih mudah, kita perlu ubah struktur ini menjadi struktur yang kelihatan C sama H-nya. Nah, bagaimana caranya mengganti? Oke, di sini diberikan contoh. Jadi ingat terlebih dahulu bahwa C itu memiliki 4 elektron valensi, yang artinya C mampu membentuk 4 ikatan kovalen. Apa hubungannya nanti? Nah, ingat saja bahwa 4 ikatan kovalen, kita misalkan anggap 4 tangan, jadi C itu bisa membentuk atau mempunyai 4 tangan, sehingga ketika nanti di sini itu ada 1 tangan yang sudah digunakan, jadi ini anggap tangannya atau ikatannya ya, berarti ada 3 tangan lagi atau 3 elektron valensi lagi yang belum berikatan. Oleh karena itu, yang 3 elektron valensi yang belum berikatan akan mengikat H. Tuh. Jadi hanya ada 3. Sedangkan yang lagi 1 sudah terikat dengan C di sini. Seperti itu. Atau biar lebih gampang mengingatnya, anggap saja C punya 4 tangan. Ketika tangannya 1 ini sudah terikat di sini, ini sudah terikat di sini, berarti lagi 3 belum terikat. Maka ikatkanlah dengan H sebanyak 3. Maka dari itu yang di sebelah sini jadilah CH3. Selanjutnya, yang di sebelah sini, C yang di sini, sudah terikat sebanyak 3, berarti lagi 1 saja yang tidak terikat. Oleh karena itu, masukkan hanya 1. Jadi di sini tinggal CH saja. Kalau dihitung jadinya kan 1, 2, 3, sama lagi 1 yang H, 4. Jadi genap. C sudah berikatan sebanyak 4, atau tangannya sudah pas berikatan 4.
Nah, kemudian di sebelah sini sama seperti tadi, berarti C itu hanya berikatan satu atau tangannya hanya satu digunakan, berarti tinggal lagi 3 belum, jadi tambahkan hanya sebanyak 3. Sedangkan yang di sini juga sama seperti tadi, C-nya sudah digunakan 3 tangannya, berarti tangannya lagi satu pasti mengikat H sebanyak 1. Jadi CH di sini. Kemudian yang di atas ini, tangan C itu digunakan 2, 1, 2. Atau C, elektron dari C sudah berikatan sebanyak 2. Berarti karena elektron C ada 4, lagi 2 belum berikatan, maka ikatkanlah dengan H sebanyak 2. Ini jadinya CH2 di sini. Terus yang di sini itu baru satu tangannya seperti tadi, baru satu yang digunakan. Berarti tangannya yang lagi 3 itu akan mengikat H, jadilah CH3. Selanjutnya yang di sebelah sini juga sama. Ada 3 yang sudah digunakan tangannya, berarti tinggal lagi satu mengikat H. CH jadinya. Di sini jadi CH3, karena satu sudah digunakan tangannya. Yang di sini 1, 2, sudah 2 tangannya digunakan, berarti tinggal lagi 2. CH2. Di sini juga 2 sudah digunakan, berarti tinggal lagi 2. CH2. Di sini sudah digunakan 2 tangannya, berarti tinggal CH2. Ini baru digunakan 1, jadilah CH3. Oke, jadi struktur ini dan ini itu sama, beda penulisannya saja. Ketika sudah seperti ini, harusnya kalian juga bisa buat namanya ya. Jadi langkahnya sama, tentukan dulu rantai utamanya yang paling banyak C atau paling panjang C-nya. Kita hitung dulu misalkan dari ujung sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kalau dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 yang paling banyak. Jadi kita pakai yang lurus saja. Yang merah ini adalah rantai utama. Karena 8, namanya adalah oktana. Jadi rantai utama namanya oktana. Selain rantai utama, selain yang merah itu adalah cabang. Di cabangnya itu ada metil, jadi ada 2 metil di sini. Selanjutnya ini ada etil. Penamaannya kalian harus beri nomor dulu induknya agar tahu cabangnya ada di nomor berapa. Oke, penomboran dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Ini yang paling dekat. Dari sini penomborannya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Penulisannya adalah 3 etil. Jadi, karena etilnya ada di nomor 3. 2,4, karena nih metilnya ada di 2 sama 4. 2,4 dimetil oktana, karena rantai induknya oktana. Jadi 3 etil, 2,4 dimetil oktana. Oke, pengayaan yang terakhir. Buatlah rumus struktur dari senyawa 3 etil 2,4 dimetil pentana. Untuk membuat strukturnya, kalian perlu bertahap membuatnya. Yang pertama, lihat dulu dari belakang. Pentana, induknya pentana. Berarti pentana itu ada 5 C-nya. Tulis dulu C-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalian bisa beri nomor pada C-nya. Boleh dari sini, boleh juga dari sini, bebas. Oke, selanjutnya, karena sudah, kita lihat cabangnya apa saja. Ada cabang etil di nomor 3, berarti di nomor 3 cabang etil C2H5. Selanjutnya ada cabang metil di nomor 2 sama 4. Oke, berarti isiin di 2 sama 4 ada cabang metil. Metil itu adalah CH3. Bisa tulisnya ke atas ataupun ke bawah ya. Oke, selanjutnya lengkapi C-nya dengan H. Nah, C ini sudah digunakan satu tangannya, berarti tinggal lagi 3. Ingat,
C ada 4 tangan. C di sini sudah digunakan 3 tangannya, berarti lagi 1. C yang ini sudah digunakan 3 tangannya, berarti lagi 1. Ini juga sudah digunakan 3, lagi 1. Ini baru 1 digunakan, biar jadi 4, tambah hanya 3. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik.